Ay, ay. Kau pindah di. Ini anak kirim mo. Gusto mo dong ko kasi ko belakang. Di mo meja. Kok di? Coba ini enggak kita kita masuk ke materi dulu toh. Maksudnya tanpa gangguan ini istilahnya nyaman dikit dengan tampilan depan. Yang penting Mas Lu memenuhi syarat ini untuk usul pengiriman video, pembuatan video itu cocok. Memenuhi syarat. Ya, saya Bisa kita duduk sebelah kanan-kanan lagi sedikit. Ini? Lagi. Mentok di kursi ya. Oh, mentok. Kursi mentok. Supaya ada ruang untuk supaya ada ruang Interaktif. Iyo, itu yang interaktifnya kayaknya. Kenapa kursi itu lurus? Ya. Kelihatan gitu nama dia kamera. Nama, papan nama. Tidak. Masih mundur lagi sedikit. Nah, Oke. Gimana? Oke. Tidak kelihatan. Lihat nih. Nggak baca. Ini tuh kasih miring begini. Kelihatan tanganku berapa begini? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ji. Nggak apa-apa. intinya sebenarnya Nggak apa-apa nih goyang-goyang Ki. Oh. Tapi yang kita Yang tinggal begitu fokus terus. lah, tetapi fokus ke kamera. Oke, siap. Terekam enggak? Terekam nih. Rekamnya. Itu tak begitu itu, enggak full lingkaran. Ya. 1, 2, 3. Take a breath. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhartati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. NIDN 0921057803. Berikut saya akan mempresentasikan deskripsi salah satu mata kuliah yang diajarkan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, yakni mata kuliah Hukum Waris, yang merupakan salah satu mata kuliah wajib pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Kode mata kuliah Hukum Waris yaitu 2HU 406. Dan bobot satuan kredit semester sebanyak 2 SKS. Saat ini, mata kuliah Hukum Waris diajarkan pada semester 4 atau genap pada setiap tahun akademik pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Setelah mempelajari mata kuliah ini, salah bro. Berikut saya akan mempresentasikan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ajarkan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, yakni mata kuliah Hukum Waris yang merupakan salah satu mata kuliah wajib pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Adapun kode mata kuliah dari Hukum Waris yaitu 2HU 406. Dan bobot satuan kredit semester sebanyak 2 SKS. Saat ini mata kuliah Hukum Waris diajarkan pada semester 4 atau genap pada setiap tahun akademik pada Fakultas Hukum. Saat ini mata kuliah Hukum Waris diajarkan pada semester 4 atau genap pada setiap
tahun akademik pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Mata kuliah ini membahas mengenai teori tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia, antara lain hukum waris menurut KUH Perdata, hukum waris menurut hukum Islam, dan hukum waris adat. Setelah mempelajari mata kuliah ini, adapun mata kuliah ini membahas mengenai teori tentang hukum waris yang berlaku di Indonesia, antara lain hukum waris menurut KUH Perdata, hukum waris menurut hukum Islam, dan hukum waris menurut hukum adat. Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai teori pewarisan dan memiliki keterampilan. Bunyi apa itu di depan? Ulangi 3 menit sebelumnya. Iya, bunyi. Ulangi 1 slide. Iya, bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhartati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, NIDN 0921057803, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Berikut ini saya akan mempresentasikan deskripsi salah satu mata kuliah yang diajarkan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, yakni mata kuliah hukum waris yang merupakan salah satu mata kuliah wajib pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Kode mata kuliah yaitu 2HU406 dengan bobot satuan kredit semester sebanyak 2 SKS. Saat ini mata kuliah hukum waris diajarkan pada semester 4 atau genap pada setiap tahun akademik pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Mata kuliah ini membahas mengenai teori tentang pewarisan yang berlaku di Indonesia, antara lain materi hukum waris menurut KUH Perdata, hukum waris menurut hukum Islam, dan hukum waris adat. Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan kepada mahasiswa mampu menguasai teori pewarisan dan memiliki keterampilan dalam melakukan pembagian harta warisan menurut KUH Perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Sehingga mahasiswa diharapkan mendapatkan manfaat, yakni memiliki modal dalam menyelesaikan masalah-masalah pewarisan yang terjadi di masyarakat. Adapun tujuan instruksional atau capaian pembelajaran dalam mata kuliah hukum waris ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan pengaturan atau ketentuan umum dalam hukum waris perdata. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang mewaris dengan cara mengganti. Adapun tujuan instruksional atau capaian pembelajaran yang
dilaksanakan pada kuliah mata hukum waris ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, di mana di dalam sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia ini kita kenal ada 3 sistem hukum waris, yaitu hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu memahami dan menjelaskan pengaturan atau ketentuan umum dalam hukum waris perdata. Pada bagian ini, mahasiswa diharapkan memahami tentang pengertian dan ketentuan-ketentuan umum dalam hukum waris. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang mewaris dengan cara mengganti, di mana dikenal dalam pewarisan seorang ahli waris dapat memperoleh harta warisan dengan cara mengganti atau secara langsung. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu memahami dan menjelaskan penggolongan ahli waris, di mana di dalam KUH Perdata penggolongan ahli waris terbagi atas 4. Golongan pertama, golongan 2, dan golongan 3, dan terakhir adalah golongan keempat. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pewarisan anak luar kawin, di mana menurut KUH Perdata, seorang anak luar kawin yang diakui berhak atas harta warisan dari orang tua yang mengakuinya. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang mewaris berdasarkan surat wasiat. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang mewaris berdasarkan surat wasiat, di mana dalam memperoleh harta warisan, seorang ahli waris dapat mendapatkan bagian harta warisan tidak hanya sebagai ahli waris, tetapi juga sebagai penerima wasiat. Kemudian, mahasiswa juga mampu memahami dan menjelaskan tentang penolakan pewarisan, di mana dalam penolakan pewarisan mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ahli waris dan bagiannya menurut hukum Islam. Dan terakhir, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tata cara pembagian waris menurut hukum adat, di mana dikenal berbagai macam adat di Indonesia, baik berdasarkan parental, bilateral, parental, Jadi, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tata cara pembagian waris menurut hukum adat, di mana di dalam sistem hukum adat itu di dalam setiap daerah memiliki aturan masing-masing dalam pembagian harta warisannya. Adapun penunjang mata kuliah yakni kami menggunakan berbagai buku mengenai hukum waris yang dapat memperkaya khasanah keilmuan kami. Teknik pembelajaran atau strategi pembelajaran, yakni dalam pengajaran mata kuliah hukum waris, antara lain dalam pembelajaran mata kuliah hukum waris ini kami menyampaikan secara kuliah interaktif, baik secara daring maupun luring, yakni menyampaikan informasi kepada mahasiswa tidak hanya satu arah yang seperti hanya
Adapun dalam teknik pembelajaran, selanjutnya teknik pembelajaran atau strategi pembelajaran. Adapun dalam teknik pembelajaran dalam pengajaran mata kuliah hukum waris antara lain pertama teknik pembelajaran atau strategi pembelajaran. Adapun dalam teknik pembelajaran dalam pengajaran mata kuliah hukum waris antara lain pertama, dalam pembelajaran mata kuliah hukum waris ini kami menyampaikan secara kuliah interaktif, baik secara daring maupun luring. Di mana yang kami maksud dengan kuliah interaktif yakni informasi yang disampaikan tidak hanya satu arah, yaitu dalam bentuk ceramah saja dari dosen, tetapi dalam kuliahan kami membuka ruang bagi mahasiswa untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. Dalam menunjang mata kuliah hukum waris ini, kami juga menggunakan PowerPoint sehingga pokok-pokok pengajaran dapat disampaikan secara jelas dan terarah. Dan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa, kami memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok terkait mata kuliah hukum waris dan case-case yang terbaru yang terjadi dan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa, kami memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok terkait mata kuliah dan case-case terbaru. Dan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa, kami memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok terkait mata kuliah dan case-case yang terbaru, sehingga kami dapat mengukur kemampuan perorangan dan kemampuan kerjasama dalam menyelesaikan persoalan dalam hal pewarisan, dan memberikan kuis di akhir pembelajaran sehingga dapat memberikan Dan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa, kami memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok terkait mata kuliah hukum waris dan case-case yang terbaru yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat mengukur kemampuan perorangan dan kemampuan kerjasama dalam penyelesaian persoalan dalam hal mata kuliah pewarisan. Dan kami juga memberikan kuis di akhir pembelajaran sehingga dapat mengukur sejauh mana pembelajaran yang dicapai pada setiap pertemuan pembelajaran mata kuliah hukum waris. Terakhir, asesmen, yakni terkait dalam memberikan penilaian, di mana di dalam penilaian ini ada 6 item, yakni ada 6 item penilaian, yaitu kehadiran, terakhir asesmen, yakni terkait dalam memberikan penilaian. Kami menilai dari 6 item, di mana 6 item itu adalah kehadiran 10%, keaktifan 15%, tugas 10%, nilai kuis 15%, mid 25%, dan final test 25%. Demikian deskripsi mata kuliah. Demikian deskripsi mata kuliah PDD UKTPT.
Demikian deskripsi mata kuliah yang kami buat. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatanku. DD, PDD, KPT. PDD, UKTPT. Serdosmat 2002. Take 2. Roll 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhartati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, NIDN 0921057803, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Berikut saya akan mempresentasikan deskripsi salah satu mata kuliah yang diajarkan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, yakni mata kuliah Hukum Waris yang merupakan salah satu mata kuliah wajib pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Adapun kode mata kuliah Hukum Waris yaitu 2HU406 dengan bobot satuan kredit semester sebanyak 2 SKS. Saat ini mata kuliah Hukum Waris diajarkan pada semester 4 atau genap pada setiap tahun akademik pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Mata kuliah ini membahas mengenai teori materi hukum waris, mata kuliah ini membahas mengenai teori tentang materi hukum waris yang berlaku di Indonesia, antara lain hukum waris menurut KUH Perdata, hukum waris menurut hukum Islam, dan hukum waris adat. Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai teori pewarisan dan memiliki keterampilan dalam melakukan pembagian harta warisan menurut KUH Perdata, menurut hukum Islam, dan hukum adat. Sehingga mahasiswa memperoleh manfaat, yakni mereka memiliki modal dalam menyelesaikan masalah-masalah pewarisan yang terjadi di masyarakat.
Adapun tujuan instruksional atau capaian pembelajaran dalam mata kuliah hukum waris, yakni mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Dalam adapun tujuan tujuan instruksional atau capaian pembelajaran. Tujuan instruksional atau capaian pembelajaran. Mahasiswa mampu Tujuan instruksional atau capaian pembelajaran pada mata kuliah hukum waris, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, di mana di dalam sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia ini dikenal ada 3 sistem, yaitu sistem hukum perdata atau dikenal sebagai Burgerlijk Wetboek, dan kedua sistem hukum Islam, dan terakhir adalah sistem hukum adat. Kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengaturan atau ketentuan umum dalam hukum waris perdata, di mana dalam pengaturan atau ketentuan umum dalam hukum waris perdata ini diberikan materi tentang pengertian dan istilah-istilah dalam hukum waris. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang mewaris dengan cara mengganti. Karena di dalam pewarisan menjadi ahli waris ada 2 cara, yaitu secara langsung maupun secara mengganti. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan penggolongan ahli waris. Di dalam penggolongan ahli waris dikenal di dalam hukum perdata, yaitu ada 4 golongan ahli waris. Selanjutnya, mahasiswa mampu dan memahami dan menjelaskan tentang pewarisan anak luar kawin, di mana kedudukan anak luar kawin ini yang tidak diakui maka tidak berhak atas harta warisan dari si pewaris. Apabila seorang anak luar kawin diakui sebagai anak oleh pewaris, maka dia berhak atas harta warisan dari pewaris, meskipun pembagiannya akan berbeda dengan ahli waris yang sah atau ahli waris yang mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pewarisan anak luar kawin, di mana anak luar kawin yang dimaksud di sini adalah anak yang dilahirkan tidak berada dalam perkawinan yang sah. Namun demikian, anak luar kawin yang diakui sah oleh seorang pewaris maka berhak atas pembagian harta warisan dari pewarisnya. Selanjutnya, mahasiswa ulang lewat ini baru mulai lanjut Ki. musik iklan tadi, iklan. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pewarisan anak luar kawin,
di mana di dalam pengaturan KUH Perdata, seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak diakui tidak akan Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pewarisan anak luar kawin. Yang dimana di sini yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah anak yang tidak ulang. Oke, 1, 2, 3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pewarisan anak luar kawin. Di mana yang dimaksud dengan anak luar kawin di sini adalah anak yang lahir tidak di ikatan perkawinan yang sah. Namun, anak luar kawin diberikan hak memperoleh harta warisan apabila seorang anak luar kawin itu diakui oleh orang tua yang mengakuinya atau dalam hal ini adalah si pewaris. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang mewaris berdasarkan surat wasiat, di mana surat wasiat ini merupakan terobosan bagi seseorang untuk memperoleh sebagian harta warisan dari pewaris meskipun tidak memiliki hubungan darah dari si pewaris. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang penolakan warisan, di mana dalam penolakan pewarisan ini seorang mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang penolakan warisan, di mana yang dimaksud penolakan warisan ini seseorang tidak berhak menikmati baik sebagian maupun keseluruhan dari harta warisan yang ditolak oleh seorang ahli waris dan mempunyai akibat-akibat hukum lainnya. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ahli waris dan bagiannya menurut hukum Islam, di mana dalam pembagian hukum waris menurut hukum Islam itu dibedakan atas perbedaan jenis kelamin, di mana seorang yang laki-laki lebih besar bagiannya dibanding seorang anak perempuan. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tata cara pembagian waris menurut hukum adat, di mana diketahui di sini di Indonesia dikenal berbagai macam adat istiadat yang ada di Indonesia. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tata cara pembagian waris menurut hukum adat, di mana diketahui Indonesia kaya akan keanekaragaman adat istiadat, termasuk dalam pembagian warisan ada berbagai macam bentuk pewarisan menurut hukum adat, tergantung dari parentalnya, garis darah dari pihak. Oke. Salah. Ulang. 1, 2, 3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tata cara pembagian waris menurut hukum adat, di mana di Indonesia kita tahu bahwa Indonesia kaya akan adat istiadat dari setiap daerah. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tata cara pembagian waris menurut hukum adat, di mana di Indonesia dikenal berbagai macam bentuk adat istiadat sehingga mempengaruhi dalam sistem pewarisannya. Secara umum, pembagian warisan menurut hukum adat ini terbagi atas 3, yaitu menurut garis keturunan ayah, garis keturunan ibu, atau garis keturunan ayah dan ibu.
Selanjutnya adalah penunjang mata kuliah. Adapun penunjang mata kuliah hukum waris, ya ini kami menggunakan berbagai One, two, three, take one. Semangat. Adapun penunjang mata kuliah, yakni kami menggunakan berbagai buku mengenai hukum waris yang dapat memperkaya khasanah keilmuan kami. Adapun teknik pembelajaran atau strategi pembelajaran dalam mata kuliah hukum waris ini, yaitu pertama, dalam pembelajaran mata kuliah hukum waris ini kami menyampaikan secara kuliah interaktif, ya baik secara daring. Selanjutnya teknik Allahu Akbar. Selanjutnya teknik pembelajaran atau strategi pembelajaran. Adapun dalam teknik pembelajaran dalam pengajaran mata kuliah hukum waris antara lain, pertama, dalam pembelajaran mata kuliah hukum waris ini kami menyampaikan secara kuliah interaktif, baik secara daring maupun luring. Yang kami maksud dengan kuliah interaktif, yaitu menyampaikan informasi tidak hanya dalam satu arah, yaitu ceramah dari dosen, tetapi dalam perkuliahan kami membuka ruang bagi mahasiswa untuk melakukan pertanyaan dan mengemukakan pendapat. Ulang. Adapun teknik pembelajaran dan take one, two, three. Oke. Teknik pembelajaran atau strategi pembelajaran. Adapun dalam teknik pembelajaran dalam pengajaran mata kuliah hukum waris antara lain, pertama, dalam pembelajaran mata kuliah hukum waris ini kami menyampaikan secara kuliah interaktif, baik secara daring maupun luring. Di mana yang kami maksud dengan kuliah interaktif, yaitu menyampaikan informasi tidak hanya satu arah, yaitu melalui ceramah saja dari dosen, tetapi dalam perkuliahan kami membuka ruang bagi mahasiswa untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. Dalam menunjang mata kuliah hukum waris ini, kami juga menggunakan PowerPoint sehingga pokok-pokok pengajaran dapat disampaikan secara jelas dan terarah. Dan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa, kami memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok terkait mata kuliah dan case-case yang terbaru dari mata kuliah hukum waris ini, sehingga kami dapat mengukur kemampuan baik secara perseorangan dan kemampuan kerjasama dalam menyelesaikan persoalan dalam hal pewarisan. Botan. tes. Dan untuk meningkatkan kemampuan tes. Dan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa kami, Dan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa, kami memberikan tugas
baik secara individu maupun secara kelompok terkait mata kuliah hukum waris dan membahas tentang case-case terbaru yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dengan demikian kami dapat mengukur kemampuan perorangan dan kemampuan kerjasama mahasiswa dalam menyelesaikan persoalan dalam hal mata kuliah pewarisan ini. Dan juga kami memberikan kuis di akhir pembelajaran sehingga dapat mengukur sejauh mana pembelajaran yang dicapai pada setiap pertemuan pembelajaran mata kuliah hukum waris ini. Terakhir, assessment, yakni terkait dalam memberikan penilaian. Adapun dalam memberikan penilaian, kami memperhatikan 6 item, yaitu kehadiran 10%, keaktifan 15%, tugas 10%, nilai kuis 15%, mid test 25%, dan final test 25%. Demikianlah deskripsi mata kuliah pengajaran kami. Demikian persentase video pengajaran kami dalam rangka PDD UKT-PT Serdos Mart 2022. Semoga dapat memperoleh manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhartati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, NIDN 0921057803, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Berikut saya akan mempresentasekan deskripsi salah satu mata kuliah yang diajarkan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Adapun mata kuliah yang kami presentasikan yaitu mata kuliah hukum waris, di mana mata kuliah hukum waris ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Adapun kode mata kuliah hukum waris yaitu 2HU 406 dengan bobot satuan kredit semester sebanyak 2 SKS. Saat ini mata kuliah hukum waris diajarkan pada semester 4 atau genap pada setiap tahun akademik pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Adapun mata kuliah hukum waris ini membahas mengenai teori tentang materi hukum waris yang berlaku di Indonesia, antara lain hukum waris menurut KUH Perdata, hukum waris menurut hukum Islam, dan hukum waris menurut hukum adat. Adapun sasaran pembelajaran setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah hukum waris ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai teori pewarisan dan memiliki keterampilan dalam melakukan pembagian harta warisan baik menurut KUH Perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Sehingga
mahasiswa memperoleh manfaat dengan memiliki modal dalam menyelesaikan masalah-masalah pewarisan yang terjadi di masyarakat. Adapun tujuan instruksional atau capaian pembelajaran yang akan diperoleh dalam mata kuliah hukum waris ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, di mana diketahui berdasarkan hukum positif Indonesia, sistem hukum waris berlaku 3 sistem, yaitu sistem hukum Barat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum adat. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengaturan atau ketentuan dalam hukum waris perdata. Dalam pengaturan atau ketentuan dalam hukum waris perdata di sini, mahasiswa memahami tentang pengertian dan istilah-istilah dalam pewarisan. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang mewaris dengan cara mengganti. Di sini diketahui bahwa seorang ahli waris dalam memperoleh harta warisan ada 2 cara, yakni secara langsung dan dengan cara mengganti. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan penggolongan ahli waris. Berdasarkan KUH Perdata, dikenal ada penggolongan ahli waris yang terdiri atas 4 golongan. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pewarisan anak luar kawin, di mana yang dimaksud dengan anak luar kawin yaitu anak yang berada di luar perkawinan yang sah dari si pewaris, sehingga dalam memperoleh harta warisan, seorang anak luar kawin dapat mendapatkan harta warisan apabila diakui oleh mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pewarisan anak luar kawin, di mana yang dimaksud di sini anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Namun demikian, seorang anak luar kawin diberikan kesempatan memperoleh harta atau bagian warisan apabila dia memperoleh pengakuan dari si pewaris. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang mewaris berdasarkan surat wasiat, di mana surat wasiat ini merupakan terobosan bagi seseorang untuk memperoleh harta warisan meskipun tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kekerabatan dari si pewaris. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang penolakan warisan, di mana diketahui dalam pembagian warisan itu terbagi atas 3 sikap, yaitu menerima secara bersyarat dan menolak harta warisan. Adapun 3 sikap ini memiliki akibat-akibat hukum masing-masing. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ahli waris dan bagiannya menurut hukum Islam. Adapun diketahui dalam pembagian hukum waris Islam, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ahli waris dan bagiannya menurut hukum Islam. Misalnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ahli waris dan bagiannya menurut hukum Islam, di mana diketahui di dalam hukum Islam pembagian harta warisan itu terbagi atas perbedaan jenis kelamin,
di mana seorang anak laki-laki lebih besar bagiannya dibanding seorang anak perempuan. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tata cara pembagian waris menurut hukum adat, di mana diketahui di sini di Indonesia memiliki dan kaya akan budaya serta adat istiadat, sehingga hukum waris adat terdiri dari berbagai macam bentuk. Nah, dikenal dalam hukum waris adat ada 3 bentuk pewarisan berdasarkan garis keturunan ayah, berdasarkan garis keturunan ibu, dan berdasarkan dari baik garis keturunan ayah maupun keturunan ibu. Adapun penunjang mata kuliah, yakni kami menggunakan berbagai buku mengenai hukum waris yang dapat memperkaya hasanah keilmuan kami. Adapun dalam teknik pembelajaran dalam pengajaran mata kuliah hukum waris, antara lain, pertama, dalam pembelajaran mata kuliah hukum waris ini kami menyampaikan secara kuliah interaktif, baik secara daring maupun luring. Yang kami maksud dalam kuliah interaktif yakni informasi yang disampaikan tidak hanya satu arah lewat ceramah dari dosen, tetapi dalam perkuliahan kami membuka ruang bagi mahasiswa untuk bertanya dan mengemuk. Pertama, dalam pembelajaran mata kuliah hukum waris ini, kami menyampaikan secara kuliah interaktif, baik secara daring maupun luring, yakni informasi yang disampaikan tidak hanya satu arah, yaitu ceramah dari dosen, tetapi dalam perkuliahan kami membuka ruang bagi mahasiswa untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. Dalam menunjang mata kuliah hukum waris ini, kami juga menggunakan PowerPoint sehingga pokok-pokok pengajaran dapat disampaikan secara jelas dan terarah. Dan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa, kami memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok terkait mata kuliah dan case-case. Salah ini yang tadi salah, sekarang yang betul. Dan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa, sorry, habis suaranya. Cek. Dan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa, kami memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok terkait mata kuliah dan case-case terbaru yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga dapat mengukur kemampuan perorangan dan kemampuan kerjasama mahasiswa dalam menyelesaikan persoalan dalam hal mata kuliah pewarisan. Dan selain itu, kami juga memberikan kuis di akhir pembelajaran sehingga dapat mengukur sejauh mana pembelajaran yang dicapai pada setiap pertemuan pembelajaran mata kuliah hukum waris ini. Terakhir, asesmen, yakni terkait dalam memberikan penilaian. Adapun dalam penilaian ini kami memberikan 6 item dengan jumlah poin-poin persentase, yakni item pertama adalah kehadiran 10%, keaktifan 15%, tugas 10%, nilai kuis 15%, mid test 25%, final test 25%. Demikianlah persentase deskripsi mata kuliah hukum waris dalam rangka PDD UKT PT Serdosmat tahun 2022.
Semoga dapat memperoleh manfaat dan barakah Allah. Semoga memperoleh manfaat dan berkah. Semoga memperoleh manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah nih, habis suara aku nak. Iya, iya, aduh.